dulu sesi tanya jawab. Silakan Dr. Ferry. Ya, terima kasih Bu Sonya. Baik, Dr. Karel, kita sudah siap ya. Ini udah ada yang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Yang sudah raise hand, Bu Sonya, boleh dibuka mic-nya. Saya ini ya, ada Ibu, kalau nggak salah Ibu Emi Sembiring. Silakan Bu, Ibu coba Bu. Saya akan stop dulu share supaya wajah Dr. Karel bisa kelihatan. Oke. Ibu Emi Sembiring. Sebentar ya, saya coba. Oke, ini ada lagi saya. Ada Pak Saiful Said juga. Ya, ini saya sudah coba unmute ini, tapi kenapa ya? Silakan Bapak dan Ibu, coba klik slide itunya, mic-nya, coba diklik, udah bisa belum? Ya, oke, Pak Saiful Said sudah bisa, silakan. Selamat sore, Dr. Karel. Oh, selamat sore Pak Saiful. Ya, apa kabar? Ya, ini ada problem ya. Dada saya tertekan nih ya. Oke, silakan. Dada tertekan. Oke, terus? Yang ingin saya tanyakan, apakah dada tertekan itu bagian dari penyakit jantung atau GERD, Pak? Oke. Yang lainnya nggak ada masalah, oke semuanya. Oke. Saya pada posisi lagi di opname nih. Dengan kondisi dada tertekan. Ini sekarang di rumah sakit atau di rumah nih? Di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit ya? Di rumah sakit, dirawat karena sakit apa? Sakit jantung atau karena apa dirawat di rumah sakit? Itu yang saya nggak tahu. Ini ya, jadi gini, karena saya tertekan, saya pikir ini jantung. Iya. Tapi cuman tertekan aja gitu. Ya, begini. Nah, begini. Kalau jantung itu namanya ada adjuvantibus. Kalau Anda tertekan begitu, kita kasih nitrat, kita kasih spilat, kalau dia enak berarti jantung, begitu gampang. Kan gini dua nih. Tertekan itu ada dua, apakah mah atau jantung, kan begitu. Nah, kalau kita tes agar obat jantung, kita kasih nitrat itu loh, seperti serokardibolida. Kalau dia enakan, itu jantung sudah. Jadi walaupun tanpa EKG, tanpa macam-macam, kita tes aja. Kalau dia begitu enak, berarti iya, jantung kalau begitu. Bisa seperti itu caranya. Ya, apalagi kalau ada faktor risiko, kolesterol, gula atau darah tinggi. Jadi bisa begitu. Tes aja. Makan aspirat 4 biji, makan Sedokart atau ISTN 5 mg, enakan, jantung kalau gitu. Nah, ya, kalau seperti paling gampang sih tanya ke dokternya, bagaimana rekam jantungnya. Kan kelihatan tuh. Tadi seperti saya tadi lihat bagaimana rekam jantungnya gitu. Yang penting, satu pesan saya, jangan panik. Napas dalam aja. 4-2-6. 4 hitungan, 2 tahan, buang 6. 4 hitungan, tahan 2, buang. Itu aja. Jadi kalau itu, nah ini pokoknya gini, jantung ada faktor risiko, kolesterol, gula, darah tinggi. Tes aja. Kalau dikasih gitu enakan berarti jantung kalau begitu. Ya, saya pikir paling gampang begitu. Tapi kalau seperti rumah sakit gampang, tinggal tanya ke dokternya, rekam jantung bagaimana kondisinya, kelihatan tuh di rekam jantung ada hal apa gitu. Seperti gitu. Tapi hal lain yang saya ingin katakan bahwa seringkali sebenarnya dia itu ke rumah sakit, kalau saya bilang PLBK, penyakit jantung bersemi kembali. Penyakit jantung sudah lama dia. Masuk ke rumah sakit, sesak segala macam. Waktu di foto, besar jantungnya, seperti itu. Nah ini harus dipastikan mah atau tidak, paling gampang tadi itu. Pastikan dulu, bukan jantung, itu aja dulu. Kalau dia bukan itu, berarti mah, makan obat mah, begitu. Mudah-mudahan membantu Pak ya. Gimana Pak? Oke, Pak Saiful. Ya, jadi kelihatannya saya pakai Sedokart agak enakan itu. Udah, kalau seperti pakai Sedokart enakan berarti jantung kalau begitu. Betul, ya. Betul. Itu kata saya begitu. Sekaligus dia ngobatin. Jadi Sedokart itu sekaligus untuk diagnosa, sekaligus obat. Anda berikan enakan, yes, that's it, itu jantung. Ya. Nanti berikutnya, nanti lapor sama dokternya, aspirat segala macam, bisoprolol, beta blocker, ada aturannya itu. Ya, jadi kalau jantung itu ada namanya MONA, morfin, oksigen, nitrat, aspirat, MONA, morfin, ya, oksigen, A-nya aspirat, kemudian N-nya nitrat. Nah, itu biasa MONA, kalau dokter tuh pokoknya MONA gitu loh. Itu sebagai singkatan untuk orang yang sakit jantung. Ya, biasanya kalau sudah ke rumah sakit sih aman-aman aja Pak, tenang aja. Oke. Oke, thank you dok, thank you. Mungkin Sedokart itu gunanya buat membuka pembuluh darah ya Dokter Karel ya? Ya. Makanya kan katanya MONA, morfin, oksigen, nitrat, Sedokart ya, aspirat itu loh. Ya, kalau serangan jantung namanya MONA namanya.
Oke. Oke, tadi ada lagi Ibu Sembiring. Ya, Bu Mona Sembiring, silakan Bu. Ibu bisa klik HP Ibu yang gambar mic, karena saya sudah allow Ibu untuk bisa. Oke Bu, kalau enggak langsung ke pertanyaan dulu Bu. Pertanyaan yang ada. Karena ini nggak bersuara nih. Oke. Ya. Nah, ini dari Triwanti. Dok, saya sering sendawa dan begah. Kolesterol saya tinggi. Kemudian obat apa yang harus saya minum? Ya. Kolesterol tinggi, sering sendawa. Nah, ini harus dipastikan apa enggak ada jantung apa tidak gitu loh. Paling gampang apa sih? Rekam jantung dengan ronsen. Kalau tiba-tiba gambar jantungnya besar, ada kakinya dugaan ada sumbatan, mungkin itu merupakan bagian daripada jantungnya. Jadi gini, sebenarnya kita kalau seperti gini, apalagi sudah kronis ya, harus melakukan seperti gitu. Jangan hanya makan obat terus, 1 umpan, 2 macam, 3 macam, umpan, harus cek jantungnya. Tadi pengalaman kita klinik itu, tadi kalau mungkin kalau dokter, nanti kalau benar-benar Sonya bisa kasih di videonya, ada gambarnya itu. Sebenarnya bagaimana hubungan antara gangguan jantung kronis dengan emah, ada gambarnya itu kalau seperti, mungkin videonya bisa dibuka ya. Intinya adalah, kalau kita punya usia, ada faktor risiko, apakah kolesterol, apa gula, atau darah tinggi, atau merokok begitu, bisa dicek lah jantungnya. Dengan cara apa? Ronsen dengan rekam jantung. Ya, itu mungkin jawaban saya, Teteh. Oke. Nah, ini ada Pak Patra, udah raise hand. Silakan Pak Patra. Bapak apa Ibu ya? Pak Patra. Patra Bapak. Oh, ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Patra, selamat siang ya. Ya, saya usia 57, Dok. Saya lama. Oke, good. Saya memang hipertensi juga, sudah lama juga minum obat hipertensi. Sudah lama good. Saya merasa ini juga apa? Masalah asam lambung saya sering naik. Oke, gitu kan, good. Ya. Saya sudah sering-sering minum obat macam-macam yang prasol-prasol. Oke, good. Period juga, gitu kan ya. Omeprazol gitu. Oke, good. Waktu kalau minum itu, ya, masih aja asam lambung naik sekarang, gitu kan. Panas, dada panas, gitu kan. Perut panas, gitu kan. Terus badan lemas. Sampai sekarang kadang-kadang sendi juga ngilu sama punggung saya. Gitu. Nah, saya memang pernah konsul juga ke dokter, diminta saya untuk endoskopi sama kopi. Bagaimana? Apakah memang harus saya lakukan itu? Untuk sementara ini, apakah cukup obat itu yang saya minum? Next omeprazol itu, begitu. Ya, gini. Ya. Umur sekitar 57, ada darah tinggi, kemudian kita nggak tahu ya apakah ada kolesterol atau asam urat atau gula dengan sering mah. Kolesterol dan gula. Hah? Kolesterol dan gula normal. Oke. Nah, gini, berapa tensi paling tinggi? Paling tinggi karena sekarang minum obat, jadi 130, 85, 90 kadang-kadang. 130, 90. Dulu berapa dulu? Dulu 160, 100. Ya. Patut diduga Bapak ini, itu namanya gastropati karena jantung gitu loh. Paling gampang apa? Bapak rekam jantung, nanti kalau minta sama, atau nanti minta sama Bu Sonya antar bagaimana WA saya, rekam jantung sama ronsen. Nah gini, kalau seperti itu jantung karena darah tinggi, namanya gagal jantung kronis, terus yang diobatin adalah jantungnya, makanya akibat. Jadi kalau seperti diobatin terus, makanya nggak sembuh-sembuh, patut diduga ada hal lain. Nah kalau saya 160-100 terlalu tinggi tuh, itu biasanya kalau seperti itu ada gangguan. Biasanya gambar jantungnya adalah kardiomegali, seperti saya tadi kasih lihat tuh. Untuk pengobatannya harus diobatin juga. Bukan cuma darah tinggi. Darah tinggi, ya. Tapi kalau darah tinggi sudah ke jantung, beda lagi obatnya. Obat darah tinggi sama obat jantung hampir sama, tapi tidak sama gitu. Mungkin dapat apa? Bisoprolol, mungkin dapat hidroklorotiasid, mungkin dapat furosemid, mungkin dapat dengan digoxin, begitu ya. Jadi menurut saya sih, Bapak bisa rekam jantung atau ronsen, terus konsultasi ke dokter lain gitu. Ya. Maaf dok, saya sudah rekam jantung, belum lama ini juga baik-baik saja. Saya juga pernah CT scan yang 512 slide, itu no plaque, nggak ada plaque sama sekali, nol, gitu ya, responder. Cuma memang saya sekarang minum obatnya di Twinsta, dan dikasih konkor juga, saya punya takikardia juga, agak tinggi juga kalau nggak kasih konkor. Nah, patut diduga Bapak ada sakit jantung.
Walaupun nggak ada plak ya, Dok. Walaupun nggak ada plak, tidak bersih ya. Begini, dengar ini. Jantung dengan darah tinggi sama seperti motor tuh, digas-gas terus dia. 150, 170 gitu loh. Rusak mesinnya gitu loh. Patut diduga Bapak ini sebenarnya ada gangguan jantung. Mungkin obat jantungnya belum cocok gitu, artinya masih kurang gitu. Tadi kan dapat Concor, bisa Prolol, dapat Twinstar, mungkin harus dapat apa? Mungkin Furosemid. Jadi kesan saya Bapak ini harus makan obat jantung, dan sekarang ini memang obat jantungnya ada, tapi masih kurang gitu loh. Oh begitu. Sudah 3 macam ini masih kurang, Dok ya? Oh beda. Kalau jantung itu beda ceritanya. Nanti coba nanti bisa kasih WA saya, bisa saya bisa bantu nanti gimana cara bantunya. Jadi patut diduga Bapak ini kalau makan obat mah terus nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Sumbernya adalah jantungnya. Jantungnya ini, Bapak jantung butuh 4 cabai. Tapi Bapak makan 1 cabai. Walaupun cabai itu untuk pedas, tapi Bapak itu nggak kena karena kebutuhannya 4 cabai bukan 1 gitu loh. Jadi makan obat dengan mengobati beda. Makan obat ya, tapi mengobati harus pas dosisnya, pas pemakaiannya, dan pas jumlahnya begitu. Nah seringkali orang merasa saya sudah makan obat udah beres. Belum tentu seperti gitu, Pak ya. Ya. Oke. Ya. Oke, bisa ya Pak, bisa diterima. Jadi nanti saya WA ke dokter gimana caranya ya? Minta sama si Bu Sonya antar WA saya antar. Oh iya. WA admin nanti kita lanjutkan. Oke, ini dari Alamu P01 iPhone. Saya buka dulu Bu Ferry. Ini saya akan buka Yang dulu. Ibu EM Sembiring belum ya? Nggak tahu nih. Ini saya sudah klik. Halo. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Selamat sore Dokter Karel. Selamat sore Bu Sembiring, apa kabar? Sehat? Bukan Bu Sembiring. Ini Pia, Dok. Oh, Pak Pia, aduh teman saya nih, Pak Pia, aduh. Dok, ya gimana Pak Pia? Tadi saya punya darah tinggi. Saya dulu minum Diovan, terus sekarang diganti sudah setahun ini saya minum Netrin, dan karena kalau minum Netrin itu waktu itu berdebar sama dokternya dikasih Concor. Concor, jadi obat saya 2 itu. Saya ukur setiap hari, Dok, pagi dan malam. Tapi pertanyaan saya, setiap saya pergi ke dokter jantung saya, kalau diukur selalu tekanan darahnya tinggi, Dok. Iya. Nah, tapi kalau di rumah atau di dokter yang lain itu nggak tinggi, atau apa karena saya senewan atau gimana nggak ngerti. Iya. Nah, terus satu lagi, oximeter saya juga ukur, Dok, sehari 2 kali. Nah, itu pertanyaan saya untuk mendapatkan 99 biasanya, Dok, 99. Bagus. Ya, tapi pertanyaan saya, berapa lama jari saya di dalam situ untuk mendapatkan angka yang akurat? Ya begini. Oke, udah Mbak Pia? Sudah, itu aja. Udah. Nah, jadi gini, ini Mbak Pia ini teman saya di anggota Paduan Suara UI ini. Jadi beliau ini katanya kalau ke dokter tinggi tekan darahnya, ada namanya white coat hypertension ya. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba kalau seperti ke tinggi tensinya gitu. Tapi bagaimanapun itu harus juga serius tuh. Artinya bahwa kalaupun itu white coat hypertension, artinya obat sekarang ini yang Mbak Pia makan tuh masih kurang kalau gitu. Artinya walaupun katanya di rumah bagus, kalau ke dokter tinggi, artinya obatnya masih kurang karena mungkin belum tercover itunya, belum tercover mengenai obatnya itu. Nah, mengenai saturasi ini 99 bagus, tapi harus dibarengi dengan berapa jumlah nadinya. Kalau bisa saturasinya tinggi, nadinya bagus. Nadinya 70, Dok. Bagus. Iya, 72 gitu. Jadi tetap kalau seperti namanya orang sakit jantung, darah tinggi, harus rutin EKG sama ronsen. Nah, jadi gini, mungkin dulu sih oke, pakai taruhlah Diovan sama Concor, tapi dengan berjalannya waktu. Nah, dulu bukan Diovan dengan Concor, Dok. Dulu Diovan dengan yang apa seperti obat dokter pernah sebutkan itu apa sih? Lupa pakai F, saya lupa namanya, yang udah lama nggak minum. Amlodipin bukan? Bukan. Lupa saya namanya, Dok. Natrilik. Dulu dokter pernah sebut untuk perempuan bagus minum itu gitu setiap malam. Jadi waktu itu saya pernah dapat. Amlodipin bukan. Bukan. Anyway, waktu dulu Diovan terus diganti dengan itu gitu. Oke, ya.
Ya, kalau saya ukur sendiri juga bagus. Kalau diukur di rumah sakit, yang atas tinggi memang 140, kadang-kadang 150. Tapi bawahnya tetap bagus 80-70, Dok. Iya. Ya, buat dokter jantung cuma 2 yang penting. Rekam jantung sama ronsen. Itu sudah menunjukkan, artinya kita tahu, memang betul, dulu sih oke, tapi dengan berjalannya waktu bisa berbeda dia. Kalau makin besar jantungnya, obatnya tinggal 2, bisa tambah 3 gitu loh. Jadi yang seringkali adalah under treatment. Dulu 5 Agustus yang lalu saya ini ronsen, Dok. 5 Agustus saya ronsen, hasilnya bagus. Paru-parunya bagus, jantungnya bagus. Oke, good. Ya, kalau gitu nanti tinggal di harus koreksi bagaimana gulanya, kolesterol, asam urat harus bagus dia. Dia akan memperberat. Semua bagus, asam urat, gula bagus. Bagus ya. Oke, good. Oke. Ya. Makasih ya, Dok. Ya, nanti Kak bisa japri aja nanti ya, Mbak ya. Ya, oke, nanti. Terima kasih. Sama-sama ya. Mungkin gimana, Tete? yang mesti dikoreksi. Oke, ini saya bacain dulu aja ya dari silakan. Jo Hutagalung. Pertanyaan saya, karena saya ada sakit mah, tidak kuat minum Aspilet, apalagi aspirin. Adakah obat penggantinya? Iya. Memang itu kan pengencer darah. Bisa diganti tuh, bilang sama dokter namanya tiklopidin. Ada tuh. Jadi obat pengencer darah kan macam-macam. Ada Aspilet, ada clopidogrel, ada tiklopidin. Memang agak jarang digunakan. Tapi saya pikir sih kalau harus terpaksa digunakan bisa pakai begitu. Dan sekarang juga beberapa obat sebenarnya ada beberapa yang seperti mini-aspi atau apa gitu, memang didesain dia terhadap mahnya agak kurang bereaksi gitu loh. Kurang bikin sakit mah. Mungkin bilang sama dokternya mungkin harus diganti obatnya gitu loh. Pengencer darah ada yang merek lain atau kedua mungkin ganti yang didesain seperti tiklopidin bisa untuk membantu Pak John Hutagalung lah supaya tetap juga mencegah serangan jantung pakai pengencer darah. Ya karena bersifat iritasi ya ke lambung ya. Iya betul sekali. Iya. Oke. Kemudian juga nih dari Ibu Tati Aryati, saya seperti apakah serangan jantung yang mendadak dan antisipasi apa yang harus dilakukan dengan cepat? Jadi seperti apa di serangan jantung? Paling gampang seperti tadi, saya bilang tadi ada sedokard itu atau ISDN kan. Nah kalau Anda sakit dada, ada faktor risiko, darah tinggi, kolesterol gula, kalau dengan begitu enakan, jantung sudah begitu. Jadi sebenarnya nitrokat itu seperti ISDN, sedokard itu sebenarnya sekaligus terapeutik, sekaligus diagnosa dia. Tadi kan seperti tadi kata Pak Syaful tadi itu, dia di rumah sakit dapat dengan nitrat enakan. Berarti jantung sudah. Jadi sebenarnya kalau seperti faktor risiko bisa aja kita bawa seperti itu. Kita bawa misalkan di kantong atau di mana gitu loh. Kalau tiba-tiba kambuh, kita bisa coba. Nah, kalau dia, maaf tidak ya, pastikan saja. Artinya gini, asumsinya saya jantung gitu loh. Saya cek, saya kasih. Hilang nggak? Oh, kalau hilang, ya benar jantung kalau gitu. Jadi gampang dia. Artinya berarti kita mesti cari dulu kan, mesti ngecek riwayat-riwayat atau hal-hal yang memungkinkan untuk ke arah jantung. Tapi kalau yang serangan pertama, itu kan yang bingung. Oke, kemudian ini dari Triwanti. Dok, kalau sendawat terus ada gas dari hidung, ini bahaya nggak? Agak ini gini. Kalau itu kan sendawa. Kalau sendawa begitu sih biasanya dikasih dengan obat prokinetik namanya, seperti domperidon, seperti primpran, seperti itu diberikan itu. Diberikan obat seperti itu. Tetapi tadi seperti saya katakan, mah itu seringkali ada hal lain. Apakah ada gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan liver gitu loh. Jadi kalau seperti mah yang kira-kira butuh 2-3 obat, harus kita pastikan itu betul-betul mah atau hal lain gitu loh. Tadi seperti saya katakan tadi jantung tadi yang mah seperti itu, kalau sumbernya nggak kita obatin, nggak sembuh lah, ya kan? Jadi kalau seperti sampai hidung, sampai segala macam makan obat, nah harus hati-hati tuh. Artinya harus Anda pastikan tuh bagus ginjalnya, bagus livernya, bagus jantungnya gitu. Seringkali dari sana sumbernya, hingga itu merupakan akibat gitu. Jadi pengobatannya lebih bagus lah, lebih komprehensif gitu. Berarti kalau ada gas dari lambung, dia naik di hidung naiknya tinggi juga ya? Ya, kan tadi kan sebenarnya tergantung gasnya tadi itu. Misalkan paling gampang kalau orang gemuk,
Itu klep tadi namanya sphincter tadi kan, terbuka dia, orang gemuk, orang yang misalkan gangguan jantung, dia kurang, itu istilahnya peristaltik lah, kurang bagus. Hingga akibatnya apa tadi, dia tidak bisa ke bawah, ke atas ceritanya dia tuh, karena ke bawahnya nggak bisa dia dipompa, ke atas larinya begitu. Nah seringkali karena apa tadi, mungkin kalau seperti jantung kan low bed dia, peristaltiknya itu jadi semacam Wallace, lambat karena kurang gas, kurang arus, kurang oksigen, kurang darah gitu loh. Karena jantungnya lemah. Jadi gimana tahu aja tadi ada kardiomegali di fotonya atau jantungnya ada infark, ada QS gitu lah, seperti itu. Jadi intinya kalau seperti itu agak-agak berat, jangan kalau sudah 2-3 obat mah harus dicek lagi yang lain gitu loh. Ginjal, liver atau jantungnya. Seringkali jantung seperti itu. Nah, untuk obat-obat mah ini yang aman dan manjur, biasanya obatnya tunggal atau campuran beberapa obat? Ya, sebenarnya ya? Kan paling gampang cuma 2 sebenarnya, prokinetik. Prokinetik seperti peremparan atau domperidon, sama asam lambung lah, seperti ranitidin, ya, H2 antagonis atau PPI gitu. Tetapi tadi, kalau seperti ada sumbernya jantung, ada ginjal, liver nggak diobatin, nggak manjur juga lah. Pokoknya tadi kalau sudah macam-macam obatnya, mungkin ada hal lain gitu loh. Jadi jangan fokus pada lambungnya, akibat sebenarnya itu. Cari sumbernya gitu loh. Nah seringkali malas dia, nggak mau, coba aja lah, ini kurang, tambah lagi gitu loh. Padahal sebenarnya lain, paling gampang tuh rekam jantung sama ronsen, ketahuan sudah, oh berarti jantung kalau gitu. Jadi artinya kalau sudah 2-3 gitu, jangan minta lagi, oh dok, minta apa lagi obatnya, bukan begitu, tapi apa sumbernya begitu. Mesti begitu cara-cara pola pikirnya. Jadi diobati dari sumbernya, bukan dari gejalanya. Ya betul. Ya betul sekali. Oke, kita lanjut ya dok. Ini dari Ibu Yurike. Apakah penyebab sering bersendawa itu hanya karena mah atau perlu ditelusuri lebih jauh? Kemudian posisi duduk yang tidak nyaman atau menunduk kepala terlalu lama sangat mudah memicu asam lambung saya naik dan bersendawa. Jadi gini, kalau Ibu tahu cara mekanisme adalah namanya peristaltik tuh. Gerakan daripada ususnya yang kurang bagus. Ya kan usus kita sebenarnya kan, maaf kan, dari atas kalau kita buang air besar itu kan ada peristaltiknya tuh sampai ke bawah gitu. Nah, itu mungkin terganggu karena kegemukan. Paling gampang seperti itu olahraga. Olahraga itu kan membantu untuk peristaltiknya. Artinya, kalau seperti saya katakan tadi, kalau seperti olahraganya kurang, banyak makan gas, banyakkan duduk, gemuk, nah, bisa mahal lah. Mah itu kenapa? Ya tadi, karena pola hidup, pola makan. Tetapi jangan lupa, ada penyakit lain kalau seperti tiba-tiba nggak sembuh-sembuh, cek darahnya, ginjal, liver, atau cek jantungnya, begitu loh. Jadi kalau seperti nggak sembuh-sembuh, jangan puas, dok, apalagi obatnya ya? Dok, apalagi obatnya, bukan begitu. Tapi kenapa begini gitu loh? Paling gampang tadi, ada penyakit kronis yang menyertainya gitu loh. Jadi bukan karena posisi segala macam, tapi ada hal lain yang membuat dia jadi kurang bagus gitu loh. Oke. Harusnya begitu, Teteh. Oke. Ini kalau tadi Pak Fatra udah langsung bertanya. Kemudian ini dari Hot Maulina Sihotang. Ya. Saya usianya 52 tahun. Saya minum obat penurun tensi amlodipin sejak umur 48 tahun. Namun kaki bengkak. Setelah kontrol ke dokter jantung diberikan obat Candoten. Kaki nggak bengkak lagi. Saya sudah minum obat Candoten atau Canderin setengah dari 8 tablet setiap hari. Apakah saya harus minum obat seterusnya? Ya, itu pertanyaannya, Dok. Jadi gini, dia kan sekarang umur 58. Dia mulai darah tinggi 48. Artinya sekarang ini, dia sekarang adalah jantung berapa? 52? Ya. Ya, artinya sekarang bahwa dia itu sekarang bukan lagi darah tinggi, tetapi gangguan jantung karena darah tinggi. Obatnya beda lagi. Obatnya tadi dikasih kandesartan, dikasih macam-macam lagi, cuma amlodipin, tapi tambah obat lain gitu loh. Karena sebenarnya dia sekarang bukan ngobatin darah tinggi, tapi ngobatin jantung. Jantung itu beda lagi ilmunya. Ya harus ada namanya preload, afterload, ya tuh, ada kontraksinya seperti gitu. Jadi patut diduga ibu kita ini sebenarnya sudah gangguan jantung karena darah tinggi. Makanya obatnya
tambah. Bengkak kakinya dikasih obat, dikempes gitu loh. Artinya udah komplikasi ya? Ya, sudah ke jantung lah seperti itu sih. Mungkin kalau orang-orang yang penderita penyakit jantung, dia agak-agak malas karena obatnya banyak ya. Iya. Nggak bisa disederhanakan itu, Dok. Sebenarnya tergantung daripada stadiumnya sebenarnya. Kalau sudah sering lanjut, tadi kan sudah ada bengkak segala macam, mesti pakai furosemid. Kalau tadi masih sederhana, mungkin hanya pakai beta blocker, ya kan? Tapi kalau sudah bengkak, sudah mual, terpaksa kasih obat mual, terus kasih obat bikin kempes kakinya, nggak mempan satu, tambah lagi satu lagi, begitu loh. Kalau sudah berat kan jadi tambah. Jadi sebenarnya mengikuti itunya. Yang justru salah adalah sudah makan obat gitu, terus sama obatnya gitu loh. Padahal sudah berubah mungkin penyakitnya. Nah, setelah itu kita lihat, oh, saya kan udah makan obat kok ada keluhan terus. Nah, sebenarnya bahwa obatnya sudah berubah sekarang, sudah harus tambah gitu. Berarti penting kan kontrol update kondisi. Betul. Ya, betul. Nih, Dr. Karel ada dari saudara Pak Aposan Saragi. Saudara saya itu ya, gimana katanya? Apakah ada hubungannya pembekakan jantung dengan mudah masuk angin? Yang pasti karena jantung bengkak, kurang fit kondisinya gitu loh, gampang sakit jadinya. Istilahnya begitulah. Istilahnya paling gampang kalau tiba-tiba dia keluar angin, langsung capek, langsung flu gitu. Karena apa? Orang dengan penyakit jantung juga tentu imunitasnya kan berkurang dia. Betul nggak? Gampang sakit lah. Nah, artinya gampang flu, gampang apa, ya, seperti itu sih. Jadi hubungannya adalah seperti itu. Hubungannya melalui karena kita kondisi kurang fit lah, seperti itu. Makanya kalau seperti itu harus pastikan kita fit kondisinya dengan berobat yang bagus gitu loh. Supaya biar kita nggak masuk angin. Jadi sebenarnya masuk angin ini akibat sebenarnya kondisinya yang kurang fit begitu. Masuk angin itu sebenarnya tuh penyakit apa ya? Penyakit orang awam, ya, kalau Bu. masuk angin kita kan lemas-lemas. Ya. Bahasa orang awam, Dok. Itu dikerok. Dikerok, betul. Terus merah-merah, padahal pembuluh darahnya di bawah kulit pecah ya, Dok ya? Benar nggak, Dok, kalau dikerok sama merah-merah? Iya, betul sekali. Ya. Oke, kita lanjut ya, Dok. Ini Ibu EM sendiri ya, belum ada ya, busanya ya? Belum. Udah mungkin... Ini dari Pak Bagus nih. Saya sudah endoskopi dan hasilnya dyspepsia fungsional dan anxiety disorder. Saya dikasih obat lansoprazol, domperidon, librax, ionit, lioresasi, dan anxiety ya. Tapi belum ada perubahan. Karena berat badannya turun terus. Ya, artinya ya ini kan ada faktor cemas juga, dikasih waktu faktor cemas ya, dikasih librax segala macam. Artinya kalau turun terus, coba lihat ada nggak sakit diabetes atau hal lain gitu loh. Hingga dia ada gangguan mahnya gitu. Kalau turun terus, dicek tuh kenapa turun terus. Mungkin nggak diabetes dia. Kalau diabetes namanya gastropati diabetes. Pada orang diabetes memang sering terjadi gangguan daripada pergerakan ususnya karena diabetesnya gitu loh. Jadi kalau sepertinya harus dipastikan ada hal lain nggak gitu selain kecemasannya. Gitu. Kecemasan mesti dievaluasi lah. Segala macam sebenarnya ya, Dok ya? Ya, kan tadi kan sudah di endoskopi bagus katanya kan, hanya fungsional. Artinya nggak ada luka, nggak ada apa gitu loh. Hanya mungkin cemas saja mungkin. Ya artinya ya tadi mungkin harus, menurut saya sih paling gampang olahraga jalan kaki itu bisa membantu lah supaya kita tidak cemas. Kedua juga membantu pergerakan usus lebih lancar dia. Turun naik tangga boleh nggak nih, Dok? Bisa juga sih, tapi saya lebih senang sebenarnya itu kan agak ini ya, menurut saya sih jalan biasa aja di luar dengan udah terbuka gitu loh. Kalau seperti turun tangga itu kan agak berat juga ya. Saya ke pasar jalan kaki aja ya, Dok ya? Ke pasar iya, jalan kaki aja. Iya. Daripada numpuk gitu ya. Iya. Pasar jalan kaki. Boleh juga tuh. Oke. Ini ada pertanyaan tapi kayaknya belum selesai kayak. Dari dari Ibu Hotmaulina si Hotang. Tensi saya sekitar 110 sampai 120, bawahnya 70 sampai 80. Nah, yang ditanyakan apa ya? Normal atau enggak gitu kali ya, Dok?
Mungkin dalam pengertian dia mungkin merasa saya sudah makan obat, tensi sudah turun, kok masih ada keluhan, mungkin begitu kali ya. Tapi bisa aja sebenarnya kalau tensi itu hubungan dengan jantung. Kalau jantung itu walaupun pada darah tinggi ya, kalau karena darah tinggi jadi jantung, tensinya turun. Jadi bukan bagus. Bukan berarti, oh saya dok dulu saya tensi saya 170, sekarang 110. Tapi setelah itu apa? Mual, pusing, capek, sebenarnya ini sudah berubah. Ini sebenarnya ada gangguan jantung sekarang, namanya penyakit jantung kronis. Jadi sebenarnya seringkali mereka merasa bahwa, oh nggak butuh lagi obat darah tinggi, karena dulu kan tinggi, sekarang rendah gitu loh. Dia hanya tahu obat darah tinggi saja, padahal sebenarnya sudah berubah jadi gagal jantung karena darah tinggi seperti Bapak tadi itu loh. Yang pertama itu, yang tadi tensinya jadi turun, tensinya sudah berubah. Nah, tadi karena apa? Tadi karena berubah, karena dia sebenarnya sudah jadi gagal jantung begitu. Iya, ternyata tensinya rendah karena jantungnya sudah tidak kuat mompa. Betul sekali. Jadi mereka pikir, loh, kadang-kadang kan dia ke dokter, loh, dok, saya kok dikasih obat darah tinggi? Padahal obat darah tinggi sama jantung kan bersama, misalkan Ramipril, amlodipin, bisoprolol, HCT. Dok, saya kan sudah tensi rendah, kenapa dikasih ini lagi gitu loh? Padahal mualnya, pusingnya, kemudian pusing kepalanya sebenarnya dari sana sebenarnya. Begitu, ya? Oke. Sebenarnya berapa ya dok tensi itu? Ada batasan umur nggak? Ada juga sih sebenarnya, tapi paling gampang sebenarnya 130 per 80 lah. Kalau sudah misalkan di atas 50 bisa 150 bisa, tapi sebenarnya sekarang ini dianut adalah bagaimanapun harus sesuai dengan orangnya gitu loh. Jadi tidak bisa dibilang bahwa wah kalau sudah tua terus kemudian tensinya tinggi wajar, nggak gitu sebenarnya. Karena bagaimanapun darah tinggi itu tetap juga merupakan hal yang merusak pembuluh darah itu. Ya, itu harus bisa dikontrol terus dia. Oke, ini ada dari yang tadi Ibu Hot Maulina, sebenarnya dari dulu sih tensinya normal. Melanjutkan nih pernatan di atas, tensi sudah normal, apakah terus minum obat tensi? Tidak ada mual dan tidak ada pusing. Cek lagi tadi ya. Mohon maaf, kalau darah tinggi nggak bisa sembuh, yang bisa terkontrol. Nah, itu salah sebenarnya. Darah tinggi, jantung, gula, sama aja. Nggak ada yang sembuh itu sebenarnya. Terkontrol iya gitu loh. Artinya tensi sekarang, yes, bagus. Tapi terkontrol namanya tuh. Bukan karena tiba-tiba berhenti gitu loh. Tadi yang hal kedua yang harus diwaspadai adalah dia tidak makan obat darah tinggi, tensinya turun. Wah, senang deh kalau gitu. Oh, saya sudah bagus, dok. Nggak perlu lagi. Padahal sudah beralih ke gagal jantung. Kok tahu? Tadi gambar jantungnya, kardiomegali di EKG-nya, infak gitu loh. Jadi sebenarnya turun tensinya karena sudah gagal jantung. Nah itu hal-hal yang kurang dimengerti pada orang pasien. Menganggap kalau darah tinggi bisa sembuh, jantung bisa sembuh, gula bisa sembuh gitu loh. Setelah selesai, berhenti gitu loh. Padahal nggak sembuh tuh. Mohon maaf, hanya terkontrol atau tidak, begitu aja istilahnya itu. Oke, dokter. Ini dari Ibu Mulyawati Citro. Saya terkadang agak mual setelah minum air putih di pagi hari. Tetapi setelah ada kegiatan, mualnya hilang dan seharian tidak mual juga. Apakah ini perlu diwaspadai sebagai sakit mah atau sakit jantung? Menurut saya sih mungkin itu karena peristaltiknya tuh. Jadi hasilnya mungkin dikurang olahraga, jadi peristaltiknya agak lambat gitu loh. Jadi pergerakan ususnya agak lambat. Akibatnya apa? Sering mual segala macam. Menurut saya sih olahraga, kemudian tadi kegemukan dikurangin. Nah, kalau curiga hal lain, misalnya ada kolesterol, ada gula, darah tinggi, asam urat, bolehlah dicek mungkin di ronsen atau EKG kali ya, biar tahu bagaimana kondisinya gitu loh. Kita kan nggak tahu, hanya sekilas saja, tapi bisa juga karena kurang olahraga, kegemukan, tapi pada orang tua, kalau ada faktor risiko tadi, gula, darah tinggi, kolesterol, bisa juga diarahkan ke jantung, rekam jantung atau ronsen gitu. Baik. Kemudian ada dari Pak Marisi. Saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih berbahaya, stroke atau lumpuh yang diakibatkan diabetes atau hipertensi? Yang pasti kalau seperti itu diabetes lah, karena kan dia kan menyerang pembuluh darah semua, kaki, jantung, juga otak gitu loh. Kan kalau diabetes kan menyerang seluruh pembuluh darah. Kalau darah tinggi mungkin hanya pembuluh darah, tapi kalau seperti jantung kan
Kalau diabetes itu kan semua kena deh, ginjal juga kena, mata juga kena gitu loh. Tapi biasanya darah tinggi sama jantung itu, darah tinggi dengan diabetes kadang-kadang bisa bersamaan juga timbulnya gitu loh. Yang pasti kalau seperti itu harus dikontrol gulanya, harus dikontrol tensinya. Itu yang penting. Ya. Nggak, ini maksudnya kayaknya dia udah stroke nih. Tapi lebih bahaya mana nih? Stroke karena darah tinggi atau stroke karena diabetes? Nah, begini. Dalam stroke itu, 3 di antara 4 orang stroke berulang gitu loh. Artinya apa yang kita lakukan? Artinya yang dilakukan adalah jangan sampai stroke berikutnya gitu loh. Gula harus diobatin. Nah kalau misalkan dia diabetes, tentu akan lebih rumit karena kan dia ada harus kolesterol tinggi, ada kena ginjal, ada kena mata, tentu dia lebih banyak dia harus diawasin daripada yang hipertensi. Karena dia harus cek fungsi ginjalnya, fungsi matanya, kolesterolnya, gulanya harus lebih banyak. Tentu effortnya, usahanya akan lebih tinggi lah daripada yang hanya darah tinggi. Tentu risiko komplikasinya yang diabetes lebih besar daripada yang hipertensi. Oke, kalau dari chatting rasanya udah semua nih dok. Ya. Dari Pak Gunawan Lukito, ini belum selesai kayaknya pertanyaannya Dokter Karel Saragih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Oke, silakan kalau mau bertanya langsung boleh karena pertanyaan udah mayoritas bisa terakomodasi ya Bu ya, terakomodasi beberapa pertanyaan itu jadi satu. Oke, ini ada nih. Oh, sudah nih. Tadi ya, Pak Fatra sudah kan atau sudah, mau bertanya lagi? Yang 3 ini udah semua ya. Cuman Ibu Iya, tadinya sudah. Oke, saya lower hand dulu supaya enggak. Oke, Ibu Retina Pramastuti. Oke, saya akan allow nih. Ya, teman saya nih, Paduan Suara nih. Oh, Paduan Suara gereja ya, Dok ya? Bukan, di alumni UI, teman saya di alumni UI Paduan Suara. Ya, gimana, silakan, Mbak? Bu Retina. Ya, halo. Ya, Mbak, gimana, Mbak? Dok, gimana? Waktu itu saya presentasi untuk satu rumah, dan saya tamu dengan saya cerita mengenai rumah ini, terus saya naik tangga ke atas, tapi kok saya terus bicaranya jadi nggak tersengal-sengal gitu. Padahal nggak ada sesak di jantung juga enggak, tapi bicaranya jadi tersengal-sengal. Kok ini naik tangga cuma lantai kedua aja kok begitu gitu. Kenapa ya? Ya, yang paling gampang sih yang paling gampang jantung. Kalau paling gampang itu rekam jantung sama ronsen lah, paling gampang begitu. Artinya kan ini kan sebenarnya namanya kalau istilahnya limitation of activities. Artinya ada keterbatasan aktivitas. Ya, ini ada gaungnya. Oke, ya ampun. Jadi bahaya ya dok itu ya, bahaya. Ya, paling gampang sih dicek rekam jantung sama ronsen lah. Kita tahu nanti apakah ada jantung apa tidak. Jadi paling sederhana ronsen sama EKG lah. Masih muda kayaknya ya, Dok. Masih muda Bu Retina. Enggak, sudah. Sebaya saya lebih lah. Oke. Kapan kita perlu treadmill Dokter Karel? Gini, treadmill itu kan ada 2 tuh. Satu untuk memastikan jantung, kedua adalah untuk tes kebugaran. Jadi sebenarnya kalau sudah gangguan jantung, misalkan besar jantungnya. Terus kenapa suara nih dok? Suaranya agak ini. Ya, suaranya saya nggak tahu. Di dokter, di mic atau di mana ini? Jaringan ya. Oke. Ya gini, kalau treadmill test adalah untuk memastikan sakit jantung. Tapi kalau sudah dari rekam jantung, sama orang sudah sakit jantung, nggak usah treadmill test lagi, ngapain? Nggak perlu lagi. Itu misalkan orang sehat, kemudian dia curiga. Tapi kalau sudah keluhan, rekam jantung sudah ada gangguan jantung, kemudian ronsennya sudah besar, itu nggak usah treadmill test lagi. Udah pasti sakit jantung, kita obati aja langsung. Nggak usah lagi tes lagi dia. Jadi kalau sudah pasti sakit jantung, nggak usah tes lagi lah. Kecuali kita dalam pengobatan. Dalam pengobatan mungkin kita pengen tahu nih selama 3 bulan terapinya bagus apa tidak. Nah, kita lakukan deh treatment test dia. Oke.
Dokter, ini ada lanjutan tadi yang Ibu Hot Maulina yang bersedawa terus tuh ya. Iya. Sebenarnya dari dulu tensinya normal. Good. Tensi sudah abnormal, apakah tensi tidak ada mual dan tidak ada pusing? Jadi masih terus minum obat apa enggak ya? Iya. Jadi gini, itu harus ke dokternya gitu loh. Yang pasti, kalau darah tinggi ya, makan obat seumur hidup. Nggak ada yang sembuh tuh. Ya. Ya, jadi jangan merasa kalau sudah makan obat sudah enakan, itu mungkin terkontrol karena makan obat. Kedua, kalau dia nggak makan obat itu turun karena sudah kena jantungnya gitu loh. Nah, memang jadi masalah begitu. Memang darah tinggi itu kan silent killer ya. Dia merasa nggak ada, aduh, saya ada yang dokter, dok saya itu 200 tensinya, wah nggak apa-apa dok, biasa-biasa aja. Tiba-tiba besoknya stroke deh, jantung dia ceritanya. Kan begitu. Karena apa? Itu namanya fenomena bullfrog in the bowl. Artinya seperti seekor katak masuk ke dalam mangkok. Dipanasin kan. Dia nggak merasa, tapi tiba karena dia sampai terbiasa begitu, 100% mati dia. Karena dia tidak lompat dia, karena terbiasa. Beda dengan tiba-tiba naik dia. Dia lompat dia, karena panas. Nah kalau seperti terbiasa dia 130, 140, 150, 160, tapi bagaimanapun kan nggak mungkin tiba-tiba otak kita tahan dengan tensi 200. Nggak mungkin jantung kita tahan tensi 200. Suatu ketika jebol juga lah dia. Nah seperti gitu sih. Nah itu yang jadi bahaya. Makanya dibilang silent killer, karena sebenarnya karena pelan-pelan gitu dia terbiasa seperti tadi, seperti katak dalam suatu angkok gitu, kemudian dipanasin pelan-pelan, dia nggak sempat lompat dia. Karena apa? Karena merasa nyaman-nyaman aja begitu. Dok, bicara jantung khusus lagi nih ya dok ya, nanti ya dok ya. Oke. Ya udah. Boleh. Saya senang banget kalau sudah dokter Karel yang bicara, masalahnya banyak ilmunya nih. Ini banyak. Dok, di luaran sana masih banyak yang minta-minta nih, ayo dong kapan lagi dokter Karel suruh bicara lagi, katanya gitu. Tar dulu. Yang nggak bisa masuk hari ini. Iya. Dokter, ini lagi ada dari Ibu Nengsi. Oke, gimana? Kalau merespon ketika ada orang yang pingsan mendadak dan ditensi langsung tinggi darahnya, itu gejala apa ya dok? Ya, stroke lah mungkin. Iya toh, stroke lah mungkin. Mungkin ada TIA kan, transient ischemic attack, artinya bahwa jadi namanya ada hipertensi encephalopathy, gangguan otak, gangguan saraf karena hipertensi. Ya paling gampang dibawa ke rumah sakit lah, biar dikasih obat sama dokternya kalau begitu. Iya kan? Ya. Kan nggak mungkin dia punya obat darah tinggi kan, pasti ke dokter lah. Kemudian ini ada lagi dari Pak Marisi. Ya. Kira-kira orang yang penyakit mah akut bisa mengarah ke jantung? Ya, mungkin ini karena gejalanya mirip ya? Ya bisa. Artinya kalau tadi makan, biasanya kan dia setelah makan, baru timbul tadi GERD tadi kan, ada katupnya tuh yang antara usus dengan gastriknya terbuka bisa mah. Tapi selalu ingat ya, kalau seperti namanya jantung itu hubungan aktivitas dia. Tenis, kemudian apakah habis lari atau apa gitu loh. Yang memicu serangan jantung. Gini, jantung itu namanya demand supply oksigen. Ini ibarat kata motor ya, gampang kok jantung itu. Saya suka kasih ilustrasi sebagai motor. Motor sudah tua, kalau kita gas gitu kan, berebet dia. Karena apa? Waktu digas gitu kan dia butuh bensin, tapi selangnya sudah kecil, selangnya sudah menyempit gitu loh, hingga demand supply-nya waktu digas gitu dia butuh banyak bensin, ternyata karena sudah penyempitan alirannya kecil ya. Jadi kalau oksigen, jadi jantung itu sederhananya is about demand supply oksigen, karena kebutuhan oksigennya itu tidak dapat dipenuhi. Kenapa begitu? Selangnya menyempit sudah. Akibatnya apa ya? Dia berebut lah, istilah seperti motor tadi. Karena dia tiba-tiba istilahnya itu bensinnya kurang, karena motor sudah tua, banyak karat-karatnya begitu, ya udah. Makanya kita turunkan gasnya supaya lambat nadinya gitu loh, supaya oksigennya sama supply-nya sama gitu loh. Seperti itu, sama seperti itu. Jadi kalau nggak jantung itu kita merasakan seperti motor gampang sudah tua gitu loh. Bisa nggak kita apakan berhenti? Nggak bisa, kan harus diservis motornya. Karena kita kan bukan mengganti jantung kita hanya memperbaiki motornya, bukan ganti mesinnya gitu. Oke. Ini tadi udah terjawab semua, tapi kok kenapa jadi banyak ya? Dokter, ini tadi dari Bu Retina, obat yang dimaksud itu adalah Mauliate. Ya. Iya.
Hatur nuhun, hatur nuhun. Mau lihat itu hatur nuhun tuh, mau lihat itu. Oh, bahasa Batak. Dokter, ini dari Ibu Yuni. Saya sering darah rendah sampai kepala suka pusing, penglihatan jadi kunang-kunang. Solusinya gimana? Karena darah rendah, darah tinggi sama-sama supply-nya kurang kan? Oksigennya kurang. Iya, itu lihat pompanya gimana, pompa jantungnya kan begitu. Makanya harus rekam jantung, ronsen, harus ke dokter lah. Mungkin pompanya kurang bagus, diperbaiki dong pompanya itu. Pakai obat jantung biar bagus pompanya kan begitu. Harus dicari ceritanya apa sumbernya. Patut diduga ini karena jantungnya. Bisa karena apa? Ada kolesterolnya, ada gula, darah tinggi gitu loh. Ya suruh ke dokter berobat jantung lah. Bagaimana nanti rekam jantungnya. Nanti kalau mau bisa saya bantuin nanti. Bilang sama Mbak Sonya itu suruh WA ke saya bantuin nanti. Oke. Oke, Dok. Catat aja nomor admin. Ini ada lagi dari Ibu Emma. Usia 66 tahun, rutinitas obat yang diminum sukraflat, lansoprazol, kalau mual, domperidon. Apa ini harus dilanjut konsumsinya? Saat ini asam lambung naik terus, kadang keringat dingin, pusing juga. Menurut dokter, jantungnya tidak ada masalah. Apa harus diulang kembali periksa jantungnya? Tiap hari ada saja yang dirasakan. Waktu diduga karena cemas nih Teh, karena cemas biasanya ini. Cemas karena keringatan, kemudian asam lambung kan tadi kan sukrafat untuk melapisi itu kan antasida, kemudian domperidon kan prokinetik, peristaltiknya, kemudian dia omeprazol itu untuk PPI. Mungkin harus dikasih anti cemas kali, mungkin dikasih seperti alprazolam kali ya, biar kecemasannya berkurang kali. Jadi seringkali sebenarnya mah itu akibat sebenarnya karena cemas bisa, penyakit kronis bisa gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka bosan berobat, kenapa? Karena sumbernya nggak tahu. Cemas nggak Bu? Nggak cemas, saya katanya biasa-biasa aja. Kadang-kadang begitu kan. Jadi kita, mana pernah orang tiba-tiba, dok saya cemas, mana bisa gitu. Biasa-biasa aja gitu loh. Tapi dari tadi, keringat dingin, ketahuan toh, makan obat, sudah dikasih, sudah obat, sudah sukrafat, omeprazol, kemudian domperidon. Berarti kalau gitu mungkin bukan di ususnya, tapi di sentral, mungkin di otaknya kali harus cemasnya. Bisa nggak pakai obat? Bisa. Dengan cara tadi, napas dalam, itu biar tenang, olahraga sedikit begitu. Jadi mah itu nggak ada habis-habisnya. Semua juga pernah sakit mah kok. Nggak ada. Saya nggak mana pernah orang nggak pernah sakit mah gitu loh. Cuma kalau orang tahu ya, karena ada akibatnya, ada sumbernya, begitulah. Ini pertanyaannya persendawaan nih dok. Dari Ibu Eva. Kalau sendawa terus-menerus kenapa ya? Gejala apa? Terus digabung juga nih, kalau sendawa terus sudah dikasih obat sepazim yang ada simetikonya, tapi kok masih sendawa terus. Nah ini dua orang yang berbeda pertanyaannya. Nah, pokoknya itu kan sendawa itu kan sebenarnya peristaltik ya, usus ya. Artinya banyak hal. Kalau dia banyak mengandung gas, paling gampang ya, makan kol, makan sawi, ya kan? Kedua, minum soda. Soda, apalagi itu kan? Apalagi singkong, dia makan singkong ya dok ya? Apalagi dia kurang olahraga, ya toh. Kemudian ya terjadi begitu. Jadi gini, pendekatan terhadap mah itu harus lebih holistik dia. Harus cari kenapa gitu loh. Jadi kalau orang awam kan hanya bicara, saya mau obat apa lagi ya? Kalau dokter sebenarnya kenapa di mah gitu loh. Jadi hal yang berbeda. Kalau pasien itu merasa, dok saya tambah obatnya dong gitu loh. Tapi kalau dokter biasanya obat bisa apa lagi ya? Nah, kadang-kadang masalahnya pasien juga nggak mau diperiksa macam-macam. Udah deh, makan obat aja deh, biar sembuh gitu loh. Nah itu. Jadi orang dia pengen sembuh tapi nggak mau diperiksa, kadang-kadang hanya tambah pakai sukrafat, domperidon, pakai simetidin, simetikon, segala macam dipakai-pakai gitu loh. Padahal mungkin itu karena sumber yang lain gitu. Ya. Dokter Karel, kalau boleh tanya nih dok, ini ada yang tanya juga nih dokter, prakteknya itu di rumah sakit mana sih dok katanya? Di mana sih tempatnya? Nanti dikasih aja saya punya tuh WA saya itu kasih aja ya. Oke, daftar nama dokter, kartu nama dokter saya kasih ya. Itu udah benar ya, update ya? Ya, itu aja. Udah benar. Ya, Bu Wahyuni silakan bisa WA ke admin nanti untuk tanya. Kami akan kirim ke Ibu nanti. Kartu nama dokter Karel.
Saya bantu lah pokoknya dari Morris, saya bantu lah biar sama-sama sehat gitu semua. Peter, ini ada lagi nih dari Ibu Min Mawan, usianya 70 tahun. Bapak Bu Ferry, Bapak Min Mawan. Bapak Min Mawan ya. Umur 70 tahun, saya sakit mah dan selalu kembung. Obatnya Proma 3 kali dan Lansoprazol 2 kali. Pernah di endoskopi ada korosif. Tensi 130 sampai 140, di bawahnya 80 sampai 90. Gulanya normal. Kolesterol normal. Bagaimana supaya sembuh? Ya mungkin obatnya kan dikasih Lansoprazol. Ya, mungkin bisa obat lain tambah dengan Revamipid bisa juga sih. Jadi itu kan salah satu saja. Ini ibarat kita makan cabai, kalau seperti itu nggak mempan, mungkin tambah obat lain. Revamipid bisa, pakai Braxidin bisa gitu loh. Ada cuma obat makan, bukan cuma hanya yang omeprazol, ada hal lain gitu loh. Ada Braxidin, bisa paling gampang ya. Ada juga Revamipid gitu. Jadi mungkin harus tambah obatnya. Apalagi kan korosif katanya kan. Korosif berarti kan dia semacam luka gitu loh. Tapi sebenarnya jadi masalah sekarang kenapa dia korosif gitu loh. Apa karena mungkin dia peminum, atau merokok, atau hal lain gitu loh. Yang membuat dia jantungnya agak korosif. Itu juga harus diperhatikan supaya pengobatannya lebih holistik gitu. Jawaban saya. Kemudian ini dokter dari Ibu Siti Zainar. Jenis obat antihipertensi yang diperbolehkan diminum saat pandemi ini apa aja dok? Ada ya? Sebenarnya semua bisa kan ada isinya kan sebenarnya kan itu kan karena AC2 kan ACE2 kan jadi nggak boleh pakai istilahnya ARB atau inhibitor, tapi sekarang oleh dunia WHO segala macam tuh yang penting adalah Anda itu punya darah tinggi terkontrol gitu loh. Jadi sebenarnya Anda kita kena COVID segala macam itu bukan karena masalah obatnya pas apa tidak gitu loh. Jadi obatnya bisa macam-macam deh, terserah. Bukan kita harus menghindari obat macam, tapi yang penting adalah harus terkontrol. Kalau darah tinggi, obat dengan jantung dengan darah tinggi harus terkontrol gitu loh. Kalau seperti dia tidak terkontrol, nah itu gampang kena macam-macam deh. Saya pengalaman tuh di rumah sakit tuh paling banyak itu seperti gitu. Orang yang darah tinggi, kolesterol, gula itu karena tidak terkontrol makanya kena COVID gitu loh. Nah ini satu lagi dari Ibu Helen. Saya pernah check up Helicobacter pylori positif. Sudah dikasih 2 macam antibiotik. Sampai sekarang saya tidak ada keluhan mah. Apa perlu cek Helicobacter pylori lagi? Apa gejala kalau Helicobacter pylorinya masih positif? Sudah 7 tahun lalu diceknya. Ya sebenarnya nggak perlu lagi sebenarnya. Jadi gini, teorinya HP itu Helicobacter pylori itu bermasalah kalau kita ada ulkus, ada luka begitu, ada Helicobacter pylori, nah itu harus hati-hati lah. Harus dibasmi lah. Karena apa? Karena dia dikhawatirkan bisa bikin jadi kanker gitu loh. Tapi kalau seperti di endoskopinya nggak ada, itu kan sebenarnya istilahnya kan mikroba yang fisiologis sebenarnya. Di dalam tubuh kita kan nggak bersih semua dalam tubuh kita itu. Kan kita kan ada namanya probiotik, ada kuman-kuman juga di tubuh kita semua tuh banyak gitu loh. Tetapi kalau dia kebanyakan, misalnya pada orang dengan ulkus begitu, dikhawatirkan dia akan merusak, makanya harus dilakukan terapi. Tapi biasanya sih kalau nggak ada ulkus seperti beliau begini, biasanya nggak terlalu agresif terapinya lah, nggak terlalu ini kita. Kecuali endoskopinya ada masalah, baru setelah makan obat, cek lagi. Hilang nggak SP-nya, Helicobacter pylorinya hilang nggak ceritanya gitu loh. Sekarang ini kan pemeriksaannya bukan hanya dengan endoskopi, bisa dengan seperti pakai di tube gitu loh. Di Prodia bisa seperti gitu. Di lab-lab untuk mengatakan ada kumannya, bukan harus dengan di endoskopi lagi sekarang. Oke. Kemudian dok, ini melanjutkan yang Ibu Emma tadi, dia memberikan keterangan bahwa kandung empedunya udah nggak ada. Jadi keluhan-keluhannya itu ada pengaruhnya nggak dari empedu yang sudah diambil? Nggak ada. Empedu itu hanya dipakai waktu kita masih kecil. Kalau seperti sudah besar, itu hanya buat dokternya itu, biar dokternya ada kerjaan gitu ceritanya. Supaya nanti tiba-tiba dokter TT, tiba-tiba USG, ada buat empedunya gitu kan. Kalau nggak ada tiba-tiba nggak ada kerjaan gitu. Artinya sama seperti usus buntu lah, sama itu. Usus buntu itu kan nggak ada gunanya lagi kalau sudah besar. Sama seperti kita buat empedu nggak ada lagi. Dulu sih ya waktu kita masih, itu kan sebenarnya pencernaan ya. Tapi kalau sudah besar sih, empedu itu nggak ada lagi gunanya lagi dia.
seperti kita amandel lah zaman dulu. Amandel kan waktu kecil iya, tapi kalau sudah besar kan nggak ada lagi gunanya itu gitu loh. Hanya biar ada kerjaan aja, biar ada dokter THT, biar ada dokter penyakit dalam yang ada kerjaannya gitu, biar ada dokter THT juga bisa USG gitu kan. Ya, saya pikir begitu jawaban saya begitu. Jadi kalau sudah besar sih nggak apa-apa. Dok, ini ada pertanyaan yang terakhir nih dok. Saya hampir 6 bulan asam lambung. Gejalanya nyeri ulu hati, dada terasa panas dan berat. Badan lemas dan gemetar. Detak jantung tidak teratur, serta sering sakit tenggorokan. Apakah dengan gejala ini saya ada riwayat penyakit lain? Kalau kita gampang itu, kalau seperti satu pasien itu banyak keluhannya, bisa psikosomatik tuh biasanya. Kalau tiba-tiba keluhannya banyak-banyak gitu, berarti bukan ada sumber satu, mungkin ada ya mungkin cemas atau segala macam gitu loh. Kalau tiba-tiba sakit tenggorokan, pegel-pegel, sakit lambung, mata kunang-kunang, kemudian macam-macam itu biasanya sih. Tapi kalau sudah usia bisa aja diperiksa gitu loh. Diperiksa apa tadi? Diperiksa mengenai gula, kolesterol, rekam jantung buat. Tapi kalau seperti biasanya begitu banyak keluhannya, biasanya ada hal lain gitu loh. Mungkin ya tadi pola hidup, pola makannya diperhatikan, mungkin hidup lebih teratur, hindari kopi, rokok, istirahat lebih cukup, olahraga akan membantu mungkin. Saya pastikan ini mungkin karena pola hidup aja sama pola makan nih yang mungkin atau sudah mulai berubah. Gitu ya? Hah? Atau stres? Ya, seperti gitu sih. Bisa. Ini ada satu lagi baru muncul pertanyaan dari Ibu Suryaning Tias. Saya sakit lambung sering kambuh. Sudah minum Nexium dan Episan. Lambung terasanya nyaman, namun tenggorokan terasa ada yang mengganjal dan hilang timbul. Apa yang perlu dilakukan lagi, dok? Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya? Ya, ini mungkin ada GERD kali itu, GERD. GERD kan tadi seperti kita bahas itu kan ada semacam, ada juga ke tenggorokan kan, ya? Ya. Nah, kalau GERD seperti itu sih tadi, ya kegemukan, pola hidup, pola makannya gimana, mungkin obat-obatnya mungkin harus tambah, bukan PPI-nya 2 kali mungkin. Mungkin GERD di pasiennya itu. Kalau sampai tenggorokan gitu, berarti kan tadi seperti kita marto LPR itu loh, laringoparing reflux begitu loh. Itu merupakan setelah GERD tidak sembuh-sembuh, bisa naik ke atas, ke tenggorokan jadi batuk, ya toh, suara serak, sakit tenggorokan, nah itu mungkin dari GERD tuh. Mungkin harus diobatin GERD-nya tadi, harus juga pantangan macam-macam lah, kopi, kemudian soda-soda, ya toh, rokok, nah terus kemudian obat-obat ditambah mungkin, yang lain. Tambah misalkan obat PPI-nya harus 2 kali mungkin, nggak cukup sekali gitu loh. Nah ini juga ada hubungannya nih dengan pertanyaan dari Galaxy S10. Apakah ada hubungannya antara sesak dengan kerongkongan atau tenggorokan? Tenggorokannya sering kering dan sudah ke dokter THT dan didiagnosa otot pita suaranya lemah. Apakah itu menyebabkan suka sesak? Ya tadi kalau patut diduga itu bisa juga karena GERD tadi itu. GERD yang sudah ke arah LPR tadi, asam lambungnya dari usofagus lari ke atas. Jadi ada gangguan di laringnya, kena asam, jadi semacam kering gitu loh. Jadi mungkin diobatin mahnya, diobatin sumbernya lah begitu. Ya. Ini dari Ibu Retina lagi, apakah minum kopi berpengaruh ke jantung walaupun nggak pakai gula? Ya pasti ada pengaruh gitu kan, sebenarnya kan semacam anabolik juga. Tapi sekarang terus terang saja, itu kopi itu bagus tuh. Katanya bisa mengurangi kanker, bisa untuk mengurangi demensia. Tapi pada takaran yang pas sebenarnya. Jadi istilahnya gak usah kebanyakan lah. Yang jadi masalah kalau kebanyakan, baru jadi masalah. Apalagi ditambah dengan apa? Rokok. Begadang lagi, ya udah. Saya sering itu punya pasien tuh, maaf kata itu yang satpam security itu banyak masalah karena itu. Dia jaga malam, merokok, begadang, minum kopi banyak, udah. Biasa kalau sudah begadang itu kan otomatisnya banyak makan, jadi gemuk lagi, tiba-tiba sakit jantung lagi, ya begitulah. Itu sebenarnya pola makan. Tapi pada dasarnya kalau kopi itu bagus. Saya suka sarankan tuh kopi itu setelah makan supaya dia merangsang metabolisme biar tidak ngantuk gitu. Jadi efeknya bagus, merangsang metabolisme. Kedua, efek terhadap lambung juga kurang karena dia setelah makan gitu. Oke. Ini ada lagi muncul satu pertanyaan lagi dari Ibu Ane. Waktu itu saya pernah gagal atau susah nafas lalu muntah asam. Apa penyebabnya? Ya mungkin aja itu seperti GERD gitu modelnya. GERD kan tiba-tiba dia asamnya keluar gitu. Tadi mungkin karena banyak faktor lah. Mungkin di perempuan, menggemukan, ya toh. Yang mana kan dia parahma kadang-kadang tadi gitu, begah gitu loh.
Itu kan sebenarnya kan diafragmanya itu. Artinya GERD-nya itu harus diperbaiki. Mungkin GERD-nya itu tiba-tiba kambuh dia. Kambuh, ya kan? Nah, asam lambungnya ke atas sampai harus diobatin lah. Biasanya kan kita sekitar 4 minggu tuh, 2 bulan dikasih obat terus-menerus baru endoskopi. Jadi nggak harus endoskopi kalau GERD itu. Diobatin dulu selama 2 bulan. Kalau nggak ada perubahan baru endoskopi, mana tahu ada hal lain gitu. Nah, kalau untuk GERD itu kita harus ke dokter apa ini, Dok? Penyakit dalam dokter Karel ya? Sebenarnya kalau seperti gitu sih, tadi PPI katakan sudah kita baca itu, seperti sol, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, 2 bulan. Kalau 2 bulan kalau tidak ada sembuh-sembuh juga, perlulah mungkin ke ada penyakit dalam atau gastro gitu loh. Jadi pada dasarnya kalau GERD itu tidak harus langsung ke spesialisnya. Tadi, karena apa? Itu kan sebenarnya kan pola hidup, pola makan juga lah. Mungkin kegemukan, banyak merokok, minum soda, kopi, segala macam gitu. Baru dikasih obat. Kalau gitu nggak sembuh, barulah diteropong. Mungkin GERD-nya ada hal lain gitu. Jadi pada dasarnya sih GERD itu gini, sebenarnya kita, kalau teorinya katanya kita itu sebenarnya pernah kok asam lambung naik gitu loh sesekali. Tapi bukan sering-sering. Tapi kalau sering-sering itu baru bahaya gitu loh. Pada dasarnya setelah 2 jam kita makan, ada itu asam lambung naik ke atas. Tapi cuma tadi kan seperti video tadi kan, hanya sedikit gitu loh, nggak banyak gitu loh. Tapi kalau keseringan, sudah dull itunya, dia punya sphincternya itu, valve-nya, baru bahaya gitu. Ya. Berarti ini ada pertanyaan, kalau bagusnya kopinya kopi hitam. 1 hari 1 kali cukup ya? Boleh aja, pokoknya prinsipnya itu setelah makan aja, menurut saya sih bagus. Karena kan dia sebenarnya, kita kalau ke luar negeri kan begitu, kalau luar negeri itu habis makan kan dikasih kopi dia. Supaya metabolisme gitu, supaya tidak ngantuk gitu loh. Jadi memang mereka terbiasa. Misalkan kita ada simposium atau begitu, selalu habis makan ada kopi supaya tidak ngantuk gitu. Untuk metabolisme itu kan anabolik kan, dia memacu jantung, memacu sistem kita biar lebih cepat, jadinya biar cepat digilingnya makanannya begitu. Tapi fenomena sekarang ini kan orang lagi seneng kopi ya. Kopi-kopi yang kopi susu ya. Kopi kenangan, kopi mantan, kopi apa. Itu fenomena. Kan itu sebenarnya kan fenomena gaya hidup sebenarnya itu. Gaya hidup gitu. Tapi sekarang kan sudah habis semua itu. Nggak ada lagi gaya hidup. Iya tuh. Masuk sudah kembali ke dasar seperti itu. Sudah kembali ke kopi bubuk lah. Kalau kita dulu kan sebenarnya ke kopi itu kan sebenarnya ya supaya ada juga gengsinya, ada juga. Kalau sekarang kan nggak lagi tuh. Sudah kembali ke dasar lah. Kopi itu sudah kembali ke asalnya untuk metabolisme, untuk bikin semangat gitu loh. Bukan lifestyle ya. Haut, dugem seperti lifestyle. Kalau sekarang sudah nggak lagi lah. Tuh kan ada hubungannya. Boleh nggak kopi yang ngetren ini tiap hari? Kayaknya kalau kopi gitu tuh banyak gula sama susunya ya. Ya, itu masalah sekarang. Hindari kopi sachet itu loh. Nah itu. Kopi sachet sebenarnya bisa dibilang tuh kopinya kurang tuh sebenarnya. Hanya banyakkan gulanya, susunya gitu loh. Kalau mau kopinya seperti tadi, Mbak Artina tadi teman saya itu, paling kopi pahit aja habis makan gitu loh. Biar artinya untuk kesehatan ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih ya bisa. Tapi kalau untuk kesehatan saya pikir sih kopi pahit bagus. Setelah makan boleh. Oke. Ini terakhir ada Ibu Siti Jainar, berapa persen GERD bisa mempengaruhi jantung? Maksudnya gimana ya? Ini kalau seperti GERD itu ya sebagian GERD itu bukan GERD tapi jantung gitu loh. Kan sekarang itu kan sama-sama napas, tapi kalau namanya GERD kan heartburn. Sebenarnya sakit dada karena asam lambung naik ke kerongkongan, kan begitu. Sakit panas gitu loh. Panas itu kan sebenarnya bukan dari jantungnya tapi dari GERD-nya, asam yang ke kerongkongan gitu loh. Jadi sebenarnya asam lambung GERD dengan jantung hal yang berbeda sebenarnya. Tetapi seringkali tidak kita ketahui, hampir sama. Tadi, makanya dikatakan tadi, kalau kita misalkan tiba-tiba kita makan obat mah, agak enakan berarti lambung. Kalau kita kasih obat jantung, enakan berarti jantung begitu. Jadi memang harus kita bedakan. Maka tadi kan, kita bikin asam lambung GERD dengan jantung karena begitu. Karena hampir sama gejala-gejala, tapi sebenarnya penyakit yang berbeda. Tentu kalau kita salah pengobatannya akan beda gitu. Oke, saya rasa udah semua Dokter Karel dijawab. Kita selesaikan
Oh. Ada lagi nih, Bu. Ada lagi muncul. Masih ada waktu beberapa menit, Bu. Silakan, Bu Ferry. Oke. Dokter Karel, ini ada satu lagi. Kalau tenggorokan terasa kering sekali waktu tidur dan rasa kecut di mulut. Tanyanya apa ya? Ya, jadi gini, mungkin kalau pada orang kata pada orang tua ya, orang tua kita kan terus terang kan kita kan sudah mulai agak kering, kita punya tenggorokan gitu, bisa juga karena tua. Hal lain tadi mungkin juga karena pengaruh obat-obatan seperti obat-obat yang darah tinggi, ACE inhibitor, bisa juga seperti membuat juga jadi kering, atau seperti kodein gitu ya, membuat juga dia menjadi kering, dia punya tenggorokan. Jadi tenggorokan itu bisa macam-macam hal lah, bisa karena obat-obatan, bisa juga karena fisiologis, karena tadi sudah tua, atau kedua tadi mungkin karena dia sudah usia gitu kurang minum, bisa aja kurang minum ya, karena mungkin kita kan tidur, kita tinggalkan di yang ber-AC semua nih, akibatnya kita nggak merasa aus gitu loh. Jadi kebutuhan kita yang 8 gelas tuh tidak terpenuhi mungkin. Oke, Dokter. Saya rasa sekian acara hari ini ya, Dok. Ya. Terima kasih banyak, Dokter Karel. Sama-sama. Untuk sesi yang sangat bermanfaat. Ya. Untuk penjelasan yang sangat-sangat berguna buat kita semua. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan saya kembalikan kepada Bu Sonya. Oke, Dokter Karel, jadi confirm minggu depan ulang lagi ya, Dok ya? Boleh. Hari Kamis ya, Dok ya? Hari Kamis ya, Dok ya. Saya dan Bu Ferry akan berusaha maksimal. Kami sebetulnya sebelumnya kami dari Indonesia kami bisa dapat kok ruangan yang lebih besar. Jadi memang iya, di WA saya muncul di WA saya tuh, Dok, kenapa saya ditolak kata gitu di WA saya dua. Mohon maaf, benar-benar. Saya merasa nggak ada nih, waduh ini gimana saya bilang begitu. Ya, ini memang setelah dikonfirm ke Zoom, jadi bukan kesalahan dari pihak tim kami yang di Thailand, tapi itu dari Zoom-nya, itu udah dikonfirm dengan Zoom-nya, ternyata mereka yang salah settingnya, karena bayarnya nggak murah, itu $1.000 kita bayar. $1.000 setahun. Jadi kita usahakan yang minggu depan. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Yang hari Senin event. Tadi ngomong tadi itu gimana videonya? Nggak bisa buka video tadi? Nggak bisa. Udah diusahain nggak bisa tuh. Nanti kalau saya kirim nanti videonya yang bisa dibuka biar kirim sama ya, nanti Kamisnya dokter kita puterin lagi ya, Dok ya. Kita bisa puterin. Jadi gini, kita akan confirm di WA group. Jadi Bapak Ibu yang ada di WA group, silakan kalau mau ikut lagi, tolong daftar mau ikut yang ada di WA group, terutama yang di admin. Tujuannya supaya kita tahu jumlah, karena kita sendiri sebetulnya menyediakan ruangan kita 100 memang yang kita Indonesia punya. Tapi kami akan usaha nanti akan cari yang 500. Sebelumnya kami dapat kok yang lebih dari 500. Kami bisa pinjam dari kantor Jenis Global Indonesia juga bisa. Kami juga bisa pinjam dari Dr. Judy ya, Bu ya. Kira-kira bisa ya, Bu ya. Mesti dicek dulu karena ya, enggak apa-apa, dicek. Tapi kita ada alternatif dari jenis kantor pusat sih bisa, tapi Thailand sudah approve dengan kita, mereka udah komplain berat ke Australia karena Zoom-nya ini dari Australia katanya, kalau Indonesia itu daftarnya di Australia. Jadi mereka udah komplain berat karena mereka udah bayar. Tapi kenapa masih dibatasi dengan jumlah 100 ya? Ya saya bisa memahami. Jadi it's okay. Jadi hari Kamis kita ulangin lagi, Dokter Karel. Kamis itu kita nggak terlalu deket ya, Senin, Kamis, Sabtu. Nggak masalah Bu, nggak masalah Bu. Bukan Sabtu, Profesor Prof Jenny THT itu hari Minggu kan? Hari Minggu. Jadi Kamis nggak masalah. Kamis, Jumat, Sabtu ada Minggu. Minggu kan hari libur juga. Ini kita prioritaskan terutama bagi yang memang belum bisa masuk. Ini ada ratusan orang sebetulnya di luaran sana. Jadi saya juga dapat WA banyak banget. Jadi di grup saya masukin lagi dan mereka mengatakan mereka udah daftar, udah ada puluhan yang daftar. Oke, kita mau ikut lagi. Makanya saya minta dengan Dr. Karel kalau bisa hari Kamis, ayo Dok sekali lagi ya Dok ya, jangan bosan-bosan berbagi Dok. Dan ada beberapa yang minta kartu nama Dr. Karel, saya minta tolong bisa di WA lagi Dok, yang di saya udah ke delete, jadi nanti saya akan kirimkan mereka dan mohon izin bagi yang mau konsultasi langsung, saya akan kasihkan nomor HP Dr. Karel ke mereka juga, tapi baik kartu nama ya Dok ya.
Oke, terima kasih banyak Dr. Karel di Havon Moritz Community Indonesia. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Dr. Karel sudah mau berbuat baik dengan share bersama-sama kami, dan juga buat para peserta yang hadir yang dengan susah payah, artinya dengan senang hati mau share juga artikel konten kami kepada teman-teman untuk mereka juga bisa ikut event ini. Tapi sayang banget mereka mungkin yang terakhir share udah begitu persis jam 2, angkanya di 200 sudah 100 sudah nggak bisa masuk. Jadi kami mohon maaf dan kami usahakan untuk memprioritaskan bagi yang belum ikut. Tapi kalau room yang kami dapat lebih besar, Bapak dan Ibu mau ikut lagi, kami akan konfirmasi balik nantinya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika penyelenggaraan ini ada yang tidak berkenan dan di luar ekspektasi kami, di luar kemampuan kami, tapi kami berusaha ke depannya akan jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon masukan, mohon kritik, kami akan terima dengan senang hati, tapi kritik yang membangun tentunya Bapak dan Ibu. Karena tujuan kami ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kami ingin memberikan apa yang kami bisa. Nah, event-event kami, jika Bapak dan Ibu mau ikut, silakan WA ke admin. Kami akan berikan linknya, kontennya. Jika Bapak dan Ibu mau share, silakan dicopas konten kami untuk bisa berbagi kepada teman-teman. Itu saja, selamat sore, sampai ketemu di event Moritz Community berikutnya. Selamat sore, tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu, ikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah, pakai masker, cuci tangan minimal 20 detik, hindari kerumunan, kalau tidak penting banget lakukan melalui dari rumah saja, work from home Bapak dan Ibu. Semua yang namanya aplikasi sudah memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas dari rumah. Itu saja dari kami, sampai ketemu. Selamat sore. Sore. Ya.